Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 40 pada video kali ini akan mempresentasikan tentang bidang miring. Oke, next. Anggota kami terdiri dari 4 orang, yakni Hanindya Widyastuti dengan NIM D600-200-199, M. Sidki Ali dengan NIM D600-200-200, lalu ada Muhammad Rizky Surya dengan NIM D600-200-201, dan Iqbal Dwi Ardiansyah dengan NIM D600-200-202. Next. Bidang miring. Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana. Memiliki permukaan rata menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Tujuan dari bidang miring ini yaitu untuk mengurangi gaya yang dibutuhkan ketika seseorang menaikkan benda dari tempat tinggi ke tempat yang dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Keuntungan dari pemakaian bidang miring ini dipengaruhi oleh arah panjang lintasan dan tinggi. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, maka semakin besar atau kecil gaya kuasa yang harus dilakukan. Adapun untuk keuntungan mekanik bidang miring dapat dirumuskan sebagai berikut. S per H sama dengan W per F. S di sini mewakili panjang bidang miring dalam meter, lalu H mewakili tinggi bidang miring dalam meter, W mewakili berat dalam Newton, F mewakili kuasa dalam Newton. Next. Selanjutnya adalah gaya yang berlaku pada bidang miring. Untuk yang pertama yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi, semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Untuk gaya gesek sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat saat benda akan bergerak. Sebagai contoh adalah gaya gesek statis mencegah kita tergelincir dari tempat kita berpijak. Gaya gesek statis juga dapat mencegah bidang meluncur ke arah bawah pada bidang miring. Besar gaya gesek statis merupakan hasil perkalian antara koefisien gesek statis dengan gaya normal benda. Koefisien gesek merupakan besaran yang bergantung pada kekasaran kedua permukaan bidang yang bersentuhan. Rumus dari gaya gesek statis sendiri yaitu μs, mu statis dikali gaya normal. Yang kedua yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Saat benda diam hingga tepat akan bergerak, gaya yang bekerja adalah gaya gesek statis. Lalu, saat benda mulai bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Jika tidak terdapat gaya gesek kinetis, maka suatu benda yang diberi gaya akan selalu melaju dan tidak akan berhenti karena tidak ada gaya gesek yang menghambatnya, seperti di luar angkasa. Sama seperti gaya gesek statis, nilai gaya gesek kinetis merupakan hasil perkalian antara koefisien geseknya dengan gaya normal benda. Dua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan benda
dengan bidang sentuh. Lambang gaya normal adalah N besar. Dan satuan sistem internasionalnya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jika bidang sentuh antara dua benda adalah horizontal, maka arah gaya normal adalah vertikal. Jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Apabila bidang sentuhnya miring, maka arah gaya normalnya juga akan miring. Untuk melukiskan gaya normal, pangkal atau titik tangkap vektor dimulai dari titik di mana dua permukaan benda bersentuhan, kemudian tarik garis tegak lurus melalui pusat massa benda tersebut. Tiga, gaya berat. Gaya berat suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda ialah tetap di mana-mana, tetapi berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Massa suatu benda adalah banyaknya partikel yang terdapat dalam suatu benda. Massa benda bersifat tetap, yang artinya tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan pada berat benda menyatakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Karena berat adalah sebuah gaya, maka berat benda diukur dengan menggunakan neraca gas. Rumusnya yaitu F sama dengan M kali G. Empat, gaya tegang tali. Gaya tegang tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Simbol gaya tegangan tali adalah T atau tension, dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali ini bergantung pada benda yang ditinjau, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, maupun bentuk sudut tertentu. Rumusnya yaitu T sama dengan mg kali sin alfa. Selanjutnya adalah hukum Newton. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan, atau GLB. Atau bisa disimbolkan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton disebut juga hukum inersia atau hukum kelembaman benda. Inersia atau kelembaman benda diartikan sebagai sifat atau cenderung suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak cenderung akan tetap bergerak. Selanjutnya adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menjelaskan pengaruh gaya pada percepatan benda. Jika resultan gaya pada benda tidak sama dengan 0 atau sigma F tidak sama dengan 0, maka benda itu akan mengalami percepatan. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika satu gaya atau lebih bekerja pada benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau bisa dirumuskan sigma F sama dengan MA, yakni resultan gaya sama dengan massa benda dikalikan percepatan benda. Kemudian hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. F aksi sama dengan F reaksi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.